wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana mencari jurnal yang bermutu dan layak dijadikan referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa dan dosen pasti tidak terlepas dari adanya penulisan karya tulis ilmiah. Misalnya seperti mahasiswa yang menulis laporan PKL, tugas akhir, atau skripsi, di mana dalam penulisan tersebut pasti membutuhkan jurnal sebagai referensi dalam penulisannya. Jika jurnal yang disitasi tidak bermutu, maka akan mempengaruhi kualitas dari karya tulis tersebut. Untuk itu, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari jurnal yang bermutu dan layak dijadikan referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah. Sebelum kita mulai, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang jurnal. Di sini ada dua kategori jurnal, yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional. Untuk jurnal nasional ada jurnal lokal, terindeks, dan terakreditasi. Untuk jurnal lokal, itu ciri-cirinya biasanya penulis, editor, sama reviewernya itu berasal dari kalangan sendiri. Misalnya, suatu instansi membuat jurnal di mana untuk penulisnya, editornya, sama reviewernya itu berasal dari instansi tersebut. Kemudian untuk jurnal nasional terindeks, itu ciri-cirinya biasanya sudah memiliki ISSN, kemudian sudah terindeks oleh Google Scholar, DOAJ, Garuda, ataupun yang lainnya. Kemudian untuk author, editor, sama reviewernya itu berasal dari negara kita atau Indonesia. Kemudian sebagian jurnal itu telah memiliki DOI. DOI itu adalah identitas jurnal. Kemudian ada juga jurnal nasional terakreditasi. Ciri-cirinya itu hampir sama dengan nasional terindeks, bedanya kalau terakreditasi dia harus terindeks di Sinta. Oke. Saya akan menjelaskan cara mencari jurnal nasional yang terindeks dan terakreditasi. Di sini kita cari dulu, kita buka dulu laman Google, kemudian kita cari jurnal teknik sipil. Di sini saya akan membuka dulu jurnal media komunikasi teknik sipil. Oke, sudah terbuka. Kita akan ngecek terlebih dahulu identitas dari jurnal media komunikasi teknik sipil. Di sini telah tercantum nomor ISSN. Ini kita cek dulu apakah benar sudah terdaftar atau belum. Kemudian untuk ngeceknya kita bisa buka laman LIPI di sini. Kemudian kita masukkan nomor ISSN-nya. Kemudian kita cari. Iya, di sini sudah tercantum atau terbukti bahwasanya jurnal media komunikasi teknik sipil itu telah memiliki nomor ISSN yang terdaftar. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita lihat dulu jurnal ini telah diindeks oleh siapa? Oleh apa? Ya, jurnal media komunikasi teknik sipil ini telah terindeks oleh Google Scholar, kemudian oleh DOAJ, Sinta, dan lain-lain. Sekarang kita klik dulu apakah benar jurnal ini telah terindeks oleh Google Scholar. Ya, di sini sudah terbuka dan jelas bahwasanya jurnal media komunikasi teknik sipil ini telah terindeks oleh Google Scholar, di mana di sini telah terlihat untuk kutipannya itu ada sebanyak 409. Untuk H-indeksnya itu bernilai 8. Jadi H-indeks itu adalah banyaknya kutipan dibagi banyaknya artikel yang telah dipublish oleh jurnal ini. Kemudian untuk indeks I10-nya bernilai 4. Jadi indeks I10 ini adalah sudah ada 4 artikel yang disitasi lebih dari 10 kali. Oke,
Kita kembali lagi ke Jurnal Media Komunikasi Teknik Sipil, kemudian kita klik DOAJ. Kita klik seperti ini. Kalau terbuka berarti jelas Jurnal Media Komunikasi Teknik Sipil ini telah terindeks oleh DOAJ. Jadi kalau misalnya di dalam jurnal tersebut tidak ada pilihan seperti ini, kita langsung bisa buka website dari DOAJ, yaitu doaj.org. Kita buka seperti ini, kemudian kita ketikkan Jurnal Media Komunikasi Teknik Sipil. Ya, karena di sini ada beberapa artikel yang telah dipublish oleh Jurnal Media Komunikasi Teknik Sipil, jelas bahwasanya Jurnal Media Komunikasi Teknik Sipil ini telah terindeks oleh DOAJ. Kemudian kita cek dulu artikel yang ada di dalam jurnal ini. Misalnya kita ingin mencari artikel tentang kerusakan jalan, cukup tuliskan saja di pencarian. Kemudian buka salah satu artikel. Sini artikelnya adalah dampak kerusakan dini perlintasan jalan terhadap kerugian aspek finansial. Di sini terlihat bahwasanya artikel ini telah memiliki nomor DOI. Jadi DOI ini adalah identitas jurnal. Misalnya seperti kita manusia memiliki NIK. NIK itu adalah identitas kita, NIK KTP. Jadi cara membuktikan bahwasanya DOI ini terdaftar apa tidak, kita buka website DOI.org. Kemudian kita masukkan nomor DOI-nya. Untuk memasukkan nomor DOI-nya itu dari angka 10 ini ya. Kita copy, kita input ke sini. Kemudian kita submit. Jika terbuka, maka nomor DOI-nya itu telah terdaftar. Tapi jika tidak terbuka, maka nomor DOI-nya itu tidak terdaftar. Seperti itu. Oke, telah terbuka, berarti nomor DOI-nya itu terdaftar ya. Kemudian kita kembali ke Jurnal Media Komunikasi Teknik Sipil. Kita kembali dulu ke home. Kita cek lagi point indeksnya. Di sini juga terlihat bahwasanya jurnal ini telah diindeks oleh Sinta. Ya, ternyata benar adanya bahwasanya Jurnal Media Komunikasi Teknik Sipil ini telah terindeks Sinta. Di sini terlihat Sinta skornya adalah Sinta 2. Jadi untuk jurnal nasional terakreditasi itu terdapat 6 pembagian, yaitu Sinta 1 sampai Sinta 6. Yang paling bagus itu adalah Sinta 1 dan yang terendah adalah Sinta 6. Kemudian ini adalah beberapa artikel yang telah dipublish oleh Jurnal Media Komunikasi Teknik Sipil. Jadi di sini kita bisa mencari jurnal lain yang ingin kita cari ya, atau misalnya langsung ke websitenya seperti tadi pun bisa dari sini. Website ini maka akan langsung diarahkan ke website Media Komunikasi Teknik Sipil ini. Seperti itu. Atau jika kita ingin mencari jurnal lain, misalnya Jurnal Teknik Sipil, kita ketikkan di pencarian Jurnal Teknik Sipil.
selain dari jurnal media komunikasi teknik sipil ini. Nah, di sini ada beberapa jurnal yang telah terlihat, tinggal kita klik saja, dan ini sudah pasti terakreditasi karena kita mencarinya langsung di website Simpana. Jadi tinggal kita pilih artikel yang sesuai dengan karya tulis kita. Nah, kira-kira seperti itu untuk jurnal nasional yang terindeks dan terakreditasi. Kemudian kita ke jurnal internasional. Untuk jurnal internasional itu ada dua jenis, yaitu jurnal yang terindeks dan jurnal internasional yang bereputasi. Untuk jurnal internasional yang terindeks itu ciri-cirinya hampir sama dengan yang nasional terindeks tadi. Dia biasanya itu sudah terindeks oleh DOAJ, Google Scholar, dan lain-lain. Kemudian bahasanya itu menggunakan bahasa internasional. Kemudian untuk author, editor, sama reviewernya itu tidak hanya berasal dari satu negara, tetapi berasal dari berbagai negara. Kemudian untuk jurnal internasional bereputasi, itu ciri-cirinya harus sudah terindeks Scopus atau WOS ataupun Thomson Reuters. Oke. Untuk mencari jurnal internasional yang terindeks dan bereputasi, kita buka website Scimago. Kita buka scimagojr.com. Nah, karena yang ingin kita cari adalah jurnal, kita klik jurnal ranking. Kemudian kita pilih sesuai dengan yang akan kita cari. Misalnya kita ingin mencari jurnal teknik sipil, jurnal teknik, kita pilih engineering. Kemudian kategorinya civil and structural engineering. Kemudian untuk negaranya, dari semua negara, jenisnya adalah jurnal. Ini tahunnya, misalnya kita pilih tahun 2018. Kemudian di sini ada pilihannya. Kita pilih yang jurnalnya itu terbuka ataupun tidak berbayar ya. Nah, di sini telah terlihat beberapa jurnal teknik sipil, tinggal kita pilih. Misalnya kita pilih yang ini, Journal of Civil Engineering and Management. Ini sudah Q2. Kita klik seperti ini. Kemudian kita lihat bahwasanya di sini telah ada nomor ISSN-nya. Jadi kita cek dulu nomor ISSN tersebut sudah terdaftar atau belum. Jadi kalau jurnal internasional, cara ngecek nomor ISSN-nya itu di website portal.issn.org. Kemudian kita ketikkan nomor ISSN-nya, ini kita pilih ISSN, kita search. Jika terbuka, maka benar bahwasanya nomor ISSN tersebut telah terdaftar. Jika tidak terbuka, berarti tidak terdaftar. Nah, di sini kita lihat benar adanya ya, bahwasanya nomor ISSN-nya tersebut telah terdaftar. Country-nya dari Lithuania. Kemudian pengindeksnya ada The Keepers, Scopus, DOAJ, Crossref, sama Road. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Dia telah H-indeksnya itu 43. Kemudian di sini kita lihat sejarahnya. Berdiri pada tahun 2003 sampai sekarang masih ada. Pada tahun 2003 itu Q3,
pada tahun 2019 sudah Q2. Jadi jurnal internasional bereputasi ini hampir sama dengan jurnal nasional terakreditasi, ada peringkatnya. Jadi yang paling tinggi itu adalah Q1 dan yang terendah itu adalah Q4. Kemudian kita buka homepage dari jurnal ini, kita klik ini homepage. Ini homepage-nya telah terbuka. Kemudian kita lihat dulu jurnal ini telah terindeks oleh apa saja. Kita klik about jurnal, kemudian kita pilih indexing. Nah, ini adalah pengindeks dari Journal of Civil Engineering and Management. Ada Dimensions, ada DOAJ, dan lain-lain. Ada Google Scholar juga. Misalnya kita klik DOAJ, sama seperti yang tadi ya, jika terbuka maka benar telah terindeks oleh DOAJ, jika tidak maka tidak terindeks. Nah, di sini karena terbuka maka benar adanya bahwa jurnal tersebut telah terindeks oleh DOAJ. Kemudian bagaimana cara mendownload jurnalnya? Misalnya di pencarian atau di search kita ingin mencari tentang konkret, tinggal kita ketikkan saja konkret di search, maka akan muncul beberapa artikel yang membahas tentang yang ingin kita cari. Jadi di sini tinggal kita klik saja PDF, maka akan langsung terdownload. Jadi selain dari ini, maka jurnal tersebut dikatakan jurnal tidak bermutu atau jurnal bodong. Jika jurnal itu mencantumkan nomor ISSN tetapi ternyata ketika cek tidak terdaftar, maka jangan dijadikan sebagai referensi. Atau di homepage jurnal tersebut dikatakan bahwasanya terindeks oleh DOAJ atau Google Scholar atau yang lainnya, tetapi ternyata ketika kita cek tidak terindeks, jurnal tersebut bisa dikatakan jurnal bodong. Jadi yang seperti itu jangan kita jadikan referensi dalam penulisan karya tulis kita. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.